menghiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan senantiasa menyertai kita sampai hari ini, memberikan kesehatan, memberikan pertambahan usia, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan dan nafas kehidupan yang tidak dapat kita upayakan, tetapi Allah berikan bagi kita semua. Terlepas dari apapun persoalan kita hari ini, apapun persoalan di dunia saat ini, kita tetap berpedoman kepada firman Tuhan. Kita tetap mengarahkan perhatian kita kepada Kristus, karena Dialah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dialah sumber kehidupan kita. Dia yang akan menopang setiap langkah hidup kita. Roh Kudus yang memimpin kita senantiasa di dalam perjalanan kita di bumi ini. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Masih dalam berita firman Tuhan tentang kenaikan Yesus ke sorga. Dan tema hari ini ialah kenaikan Yesus ke sorga sebagai pemulihan bagi gerejanya. Gerejanya ialah kita orang-orang percaya, Bapak, Ibu, dan saya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Allah harus mengalami pemulihan. Jadi Alkitab menyampaikan kepada kita, setiap orang percaya, setiap umat Tuhan itu harus masuk di dalam tahapan proses pemulihan. Dan pemulihan ini hanya bisa dikerjakan oleh Allah melalui firman dan Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus mencatat kepada jemaat di Roma, pemulihan yang pertama ialah pembaharuan budi. Itu di dalam surat Roma pasal 12 ayat 2. Pembaharuan budi. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 itu pembaharuan roh dan pikiran. Nah, 3 kata tadi yaitu budi, pikiran, dan roh itu dalam satu kata Yunani nous, artinya pikiran atau mindset. Nah, dari pembaharuan pikiran, budi, roh ini akan berdampak kuat sekali kepada pemulihan jasmania atau kehidupan lahiriah, yaitu adanya perubahan semakin baik di dalam cara hidup kita, pembaharuan di dalam gaya hidup kita, pembaharuan di dalam habit atau kebiasaan hidup kita yang lebih baik, lebih meningkat, yang lebih menguntungkan bagi diri sendiri dan orang lain. Juga akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan di dalam hubungan kita dengan anggota keluarga, antara suami dan istri dan anak-anak. Dan akan juga berdampak kepada pembaharuan yang lebih baik di kalangan umat Tuhan sesama anggota jemaat, ya, anggota tubuh Kristus. Dan akan terus juga berdampak kepada kehidupan di dalam masyarakat.
akan berdampak juga kepada kehidupan di dunia antar bangsa di dalam kerjasama. Karena tadi ada perubahan pikiran, ada perubahan roh, ada perubahan budi. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh Allah dengan kuasa Roh Kudus sebagaimana di dalam firman Tuhan. Dan itu kembali kepada saya, kepada kita, apakah kita sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan oleh anugerah Allah dengan cuma-cuma mau atau tidak dipulihkan oleh Allah. Dan ini merupakan proses perjalanan waktu yang terus-menerus melalui hubungan kita dengan Allah, melalui kedekatan kita dengan firman Allah, melalui keintiman kita dengan Kristus, dan bagaimana kehidupan kita senantiasa berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam renungan lebih dalam lagi, mari kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan supaya kita diberikan pemahaman yang baik, yang semakin dalam, supaya firman Allah sebagai isi hati Allah, isi pikiran Allah, dan kehendak Allah itu menjadi bagian hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman Allah. Biarkan firman-Mu Tuhan menjamah setiap kami, tanpa terkecuali siapapun yang mendengar. Dan kami bukan saja mendengar, tetapi sungguh-sungguh menjadi pelaku firman sebagaimana yang Allah kehendaki. Berkati hamba-Mu sebagai yang menyampaikan firman, dan hamba juga dapat berkat di dalamnya. Dan berkati firman Tuhan juga Bapa, supaya menjadi berkat bagi setiap kami umat-Mu yang mendengar dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus hadir di mana firman ini diberitakan, di mana kami berada. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Roh Kudus dijanjikan, yaitu, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dengan mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Haleluya, puji Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, kembali saya ingin menyampaikan tentang tema ini, yaitu kenaikan Yesus ke sorga sebagai pemulihan bagi gerejanya. Pertama-tama yang harus dipulihkan di dalam kehidupan kita oleh Allah dengan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan adalah pemulihan atau pembaharuan aspek pikiran, budi, dan roh, dan itu akan berdampak kepada pemulihan secara lahiriah. Nah, 3 kebenaran pokok yang akan menjadi dasar renungan kita hari ini sesuai dengan bacaan firman Tuhan tadi. Nah, apa hubungannya dengan kenaikan Yesus ke sorga
dengan pemulihan hidup manusia atau umat Allah pada aspek roh, pikiran, dan budi. Mengapa kenaikan Yesus ke sorga itu sangat berhubungan erat dengan pemulihan kehidupan umat Tuhan? Dan bagaimana setiap umat Tuhan menyikapi daripada karya Kristus naik ke sorga, sehingga menghasilkan sebuah pemulihan yang terus-menerus dialami oleh umat Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, karya kenaikan Kristus ke sorga membawa pemulihan fokus hidup umat Allah. Karya kenaikan Kristus ke sorga membawa pemulihan fokus hidup umat Allah. Nah, di dalam pembacaan Kisah Para Rasul pasal 1, di situ ada dua bagian besar tentang fokus hidup, dan keduanya sama sekali berbeda serta saling bertentangan, di mana setiap umat Tuhan, kita tidak dapat menjalani keduanya dalam waktu bersamaan sekaligus. Yang pertama, fokus hidup Yesus terhadap nilai-nilai kerajaan Allah. Pusat hidup Yesus tertuju kepada nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kebenaran yang bersifat kekal. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Sebab selama 40 hari ia, yaitu Yesus, berulang-ulang, terus-menerus, berkali-kali menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi fokus hidup Yesus tidak berubah. Dari awal mula dia datang ke dunia, lahir sebagai manusia, menjalankan misi Bapa, sampai dia naik di kayu salib, sampai dia mau terangkat ke sorga, berita yang Yesus sampaikan adalah tetap berita tentang kerajaan Allah, tentang nilai-nilai kerajaan sorga, tentang nilai-nilai kebenaran. Tidak cerita yang lain, tidak pengalaman bagaimana dia ketika menuju kayu salib, lalu ketika dia di atas kayu salib, lalu ketika setelah dia mengalami kebangkitan, dia tidak ceritakan pengalaman-pengalaman ini. Dia tidak ceritakan pengalaman telah berjumpa dengan 11 rasul, dengan 500 orang, dengan 2 orang ke Emmaus, dengan para perempuan. Tidak. Tetapi dia ceritanya fokus kepada pemberitaan Injil keselamatan. Artinya bahwa Yesus mau membawa para rasul, para murid yang mewakili gerejanya termasuk kita sekarang, supaya fokus hidup kita adalah kepada nilai-nilai kekekalan, kepada firman Allah, kepada Kristus, kepada Roh Kudus yang Allah sendiri. Ini yang mau disampaikan. Nah, berbicara tentang kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Itu di Roma pasal 14 ayat 17. Di dalam 1 Korintus 4 dan 20 dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bukan perkataan manusia, bukan hasil pikiran perkataan manusia, tetapi berbicara tentang kuasa Allah, kuasa ilahi, kuasa dari sorga yang ada di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Jadi fokus hidup Yesus ialah kepada perkara-perkara kekekalan, kepada kerajaan sorga, kerajaan Allah, kerajaan ilahi. Itu artinya kita umat Tuhan, fokus hidup kita hanya pada nilai-nilai kekekalan. Bukan nilai-nilai yang berada di bumi ini yang sifatnya semu, terbatas atau profan. Nah, yang kedua,
fokus hidup para rasul. Kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini perbedaannya. Yesus fokus kepada berita kerajaan surga, kerajaan Allah, nilai-nilai kekekalan. Tetapi para rasul, para pengikut Yesus yang setiap hari bersama-sama mereka tetap punya fokus yang salah. Gagal fokus. Apa fokus mereka? Yaitu tentang kerajaan Israel. Kapan dipulihkan? Jadi pemahaman mereka, cara pikir mereka, cara pandang mereka, ya, roh pikiran budi mereka, isinya hanya pemulihan kerajaan Israel. Kehidupan tentang hal-hal lahiriah, hal-hal fisik, hal-hal jasmani, hal-hal duniawi ini yang sifatnya sebentar, semu sementara, profan. Itu bedanya. Makanya saya katakan tadi, kita sebagai umat Tuhan, ya, setelah kita hidup di dalam masa anugerah ini, karena Roh Kudus yang berkarya dan Yesus sudah naik ke sorga menyelesaikan pekerjaan secara sempurna di bumi, sekarang Roh Kudus menggantikan peran Yesus. Kita tidak bisa dalam waktu bersamaan kita fokus kepada kehidupan di dalam Kristus, tapi juga fokus kepada kehidupan dunia. Tidak bisa. Kita harus ada di tempat yang tepat, yaitu fokus kepada nilai-nilai kekekalan. Tetapi jangan lupa, tetap bekerja, tetap berkarya, tetap berusaha, tetap membangun hubungan di dalam kehidupan sosialisasi dengan orang lain, dalam lingkungan sekolah, kampus, pekerjaan, dalam lingkungan masyarakat. Tetapi bukan itu fokus kita. Bukan itu tujuan utama kita. Tetapi tujuan utama kita, fokus kita, Alkitab mengajarkan, yaitu berbicara, membahas, mengutamakan firman Allah, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai hakiki dari kerajaan sorga dan yang bersifat kekekalan. Ini yang mau disampaikan dari karya kenaikan Kristus ke sorga. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa para rasul, para murid saat itu fokusnya kepada perkara-perkara pemulihan kerajaan Israel secara jasmani? Seperti kembali kepada zamannya Salomo, kepada zamannya Daud, ya, para raja Israel, ya, dan selanjutnya. Mengapa demikian mereka? Karena mereka belum mengalami pemulihan, pembaharuan pikiran, budi, dan roh. Mereka bersama Yesus, mereka tetap hidup di dalam kegiatan-kegiatan bersama Yesus setiap hari, setiap saat. Tetapi pola pikir mereka, budi mereka, roh mereka belum mengalami pembaharuan. Mengapa? Karena mereka belum membuka hidupnya bagi Kristus. Nah, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 dinyatakan demikian, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman ini yang akan mengubah pikiran, budi, dan roh kita sebagai manusia. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17, khususnya fokus pada ayat 16, di situ dikatakan bahwa firman Allah itu bermanfaat. Kebenaran Allah, nilai-nilai kerajaan sorga, firman Allah, firman Tuhan, itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk membawa orang kepada keselamatan. Artinya apa? Artinya bahwa firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran itulah yang harus menjadi fokusnya. Karena firman Allah dapat membaharui kehidupan kita. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus 15 ayat 50, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita jangan sibuk terus dengan urusan perkara dunia. Urusan masalah perut, masalah jasmani, ya, hawa nafsu, kedagingan. Mengapa? Karena itu salah. Tidak sesuai dengan ajaran firman. Yesus beritakan Injil kerajaan Allah. Fokuskan hidup kita hari ini kepada kebenaran firman. Sambil bekerja, sambil berusaha, sambil belajar, sambil sekolah, sambil kuliah. Sambil menghadapi segala tantangan pergumulan hidup setiap hari.
Tetap fokus kita, mata hati kita, iman kita tertuju kepada nilai-nilai kekekalan. Jangan lupakan doa, jangan lupakan pembacaan firman, jangan lupakan persekutuan ibadah kita, baik secara pribadi, bersama keluarga, bersama jemaat. Walaupun situasi saat ini kita beribadah di rumah, tetapi tetap tidak kehilangan nilai kualitas daripada hubungan kita dengan Tuhan, dengan nilai-nilai kebenaran tersebut. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus pernah mengajarkan tentang kekhawatiran kepada para pengikutnya. Ada tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saat itu Yesus mengatakan bahwa kalian sibuk dengan makan, minum, dan pakaian. Apa bedanya dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah? Kalian perhatikan burung di udara, tidak pernah menabur, tetapi diberi makan oleh Bapa. Perhatikan bunga bakung di ladang, di taman, ya. Tetapi luar biasa, didadani oleh Allah. Bahkan Raja Salomo kalah dengan keindahannya. Nah, saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia, ya, selalu fokusnya kepada hal-hal yang bersifat apa? Bersifat lahiriah, jasmaniah, kedagingan, duniawi ini. Makan, minum, pakaian. Makanya Yesus katakan orang-orang yang seperti itu adalah dikategorikan pertama orang yang kurang percaya. Dan saya mau katakan tidak percaya, tidak beriman. Ya. Jadi kurang percaya itu sama dengan tidak beriman. Tidak percaya sama sekali kepada Allah. Yang kedua, orang yang khawatir. Orang yang selalu cemas, ragu, bimbang. Yang ketiga, orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ketika fokus hidup kita selalu tertuju kepada perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang semu, yang sementara, ya, makan, minum, pakaian, dan sebagainya, bukan kepada perkara-perkara nilai kekekalan, kerajaan sorga, kerajaan ilahi, Bapa Allah, Yesus, Roh Kudus, firman Allah, maka kita disebut orang yang kurang percaya atau tidak percaya. Kita disebut dengan orang yang khawatir. Kita disebutkan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi yang pertama, kenaikan Kristus ke sorga ialah umat Allah, kita semua mengalami pemulihan fokus hidup. Kita sekarang mulai bergeser kepada fokus kehidupan, kepada nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai abadi, yaitu firman Allah, pribadi Kristus, Roh Kudus. Ini nilai-nilai kekekalan kita. Haleluya. Yang kedua, melalui karya kenaikan Yesus ke sorga, umat Allah memasuki babak kehidupan yang sama sekali baru. Di mana letak kebaruannya? Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di bagian yang kedua ini, saudaraku, Alkitab dengan tegas dan jelas bahwa ketika kita menerima Roh Kudus sepenuhnya di dalam hidup kita, maka di situ ada kuasa Allah, kuasa Roh Kudus hadir menguasai hidup kita. Ini sebuah babak kehidupan yang sangat baru. Mengapa demikian? Karena para rasul sebelum menerima kuasa Roh Kudus, sebelum hidup di dalam Tuhan, di dalam Kristus secara penuh, di dalam firman Allah secara penuh, sebelum mereka menerima pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, kehidupan mereka hanya dikendalikan oleh kehidupan dagingnya, kehidupan dunia ini, ya, kehidupan hawa nafsunya ini, kehidupan yang dikendalikan oleh pikiran yang bukan pikiran Allah, bukan kehendak Allah, bukan keinginan Allah, bukan kemauan Tuhan, bukan kehendak sesuai firman-Nya, tetapi menurut dirinya sendiri, menurut konsep dunia, ya. Sebelum mengenal Kristus, walaupun bersama-sama dengan Kristus, sebelum percaya Yesus, walaupun terus-menerus mereka hidup
kemanapun bersama Yesus. Melalui karya kenaikan Yesus ke sorga, kita umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, memasuki babak kehidupan yang baru, yaitu ada di bawah kuasa Roh Kudus, ada di bawah kendali Roh Kudus, ada di bawah pimpinan Roh Kudus, ada di bawah pengawasan kontrol sepenuhnya dari pribadi Roh Kudus. Nah, ini yang mau disampaikan kepada para rasul saat itu, tapi juga kepada kita. Kata Roh Kudus di dalam pembacaan Kisah Para Rasul ayat 1-8 itu adalah dalam kata Yunani dunamis atau dunamos, artinya kekuatan yang siap bertindak kapan saja, di mana saja. Diibaratkan sebuah dinamit, ya, atau sebuah bom, ya, ketika siap untuk diledakkan setiap saat. Jadi senantiasa siap sedia dengan kuasa Allah tersebut dan kuasa Roh Kudus di situ. Tetapi ketika kita melihat latar belakang atau ke belakang para murid, saudara, atau para rasul, sebelum mereka mendapatkan anugerah kuasa Roh Kudus, kehidupan mereka selalu di dalam kebimbangan, kebingungan, ya, di dalam kekalahan, keputusasaan, kekecewaan. Mereka belum menunjukkan kesungguhan hidup di dalam Tuhan. Apalagi ketika menghadapi tantangan pergumulan. Sampai tiba saatnya Yesus naik di kayu salib, mereka semua meninggalkan Tuhan. Tidak siap, tidak sanggup menerima tantangan dan kesulitan-kesulitan yang ada. Tetapi bedanya ketika mereka sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Wah, luar biasa, saudaraku. Ada urapan Roh Kudus, ada jamahan Roh Kudus, ada kuasa Allah hadir di dalam hidup mereka. Mereka berani memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa Israel, ya, kepada setiap orang yang berjumpa dengan mereka. Itu kan sungguh luar biasa, saudara-saudaraku. Ini artinya bahwa kita pun harus mau hidup berserah kepada Allah, mau dipimpin, dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana caranya? Caranya datang pada Tuhan, duduk, diam di hadirat Tuhan, mempersilahkan Allah masuk dalam hidup kita, izinkan Roh Kudus bekerja, mengendalikan, menguasai, mengontrol seluruh kehidupan kita. Di situ. Ini babak yang baru bagi para rasul, tapi juga bagi kita saat ini. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa hebatnya kalau kita hari ini berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena memang kita ini hidup di zaman Roh Kudus. Ya, Dia ada hadir dimanapun ketika kita berada. Asalkan kita melibatkan Dia. Dia adalah seorang pribadi yang bisa hadir secara penuh, secara tetap, permanen di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam persekutuan, di dalam doa, senantiasa berbicara, senantiasa hadirkan Roh Kudus itu. Ya. Di mana kita ada percaya Roh Kudus hadir. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan 4. Luar biasa, saudaraku. Dikatakan demikian ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, ada dimanapun berada, 1, 2, 3 orang berkumpul lebih, Roh Kudus hadir memenuhi setiap kita. Dia tinggal secara tetap di dalam kehidupan setiap umat Allah. Ini yang membedakannya, saudaraku, kehidupan lama dan kehidupan sekarang dan ke depan. Jadi biarkan Roh Kudus menguasai, mengendalikan kehidupan kita setiap saat. Di dalam ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Haleluya. Kalau itu terjadi pada zaman para rasul, ini juga pasti, aminkan, terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ini saudaraku. Jadi kenaikan Kristus ke sorga adalah umat Allah mengalami restorasi, perubahan fokus hidup kepada nilai-nilai kekekalan, kepada nilai-nilai kerajaan sorga.
Allah, firman Allah, Kristus Yesus, dan Roh Kudus. Ini nilai-nilai kita fokusnya. Yang kedua, melalui karya kenaikan Kristus ke sorga, kita semua masuk dalam babak kehidupan yang sama sekali baru, yaitu kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup berjalan beriringan, berbarengan dengan Roh Kudus. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang mau kita lakukan, senantiasa kita minta dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk yang ketiga. Yang ketiga, melalui karya kenaikan Yesus ke sorga, umat Tuhan mendapatkan mandat istimewa dari Allah. Melalui karya kenaikan Yesus ke sorga, kita umat percaya mendapatkan mandat istimewa dari Allah, menjadi utusan-utusan Allah, menjadi duta-duta Allah, menjadi saksi Kristus yang memberitakan Injil keselamatan kepada dunia ini. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8b. Ditekankan oleh Yesus demikian. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah misi agung Allah. Ini adalah misi besar Allah yang melampaui segalanya yang pernah diciptakannya. Apa itu? Yaitu kita membawa berita keselamatan, membawa Injil keselamatan, membawakan nama Yesus, menyampaikan namanya kepada setiap orang. Itu saudaraku. Ini pesan yang paling penting. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memimpin kamu di dalam pemberitaan firman Allah. Jadi jangan takut saudaraku. Jangan takut. Ketika kita memberitakan firman Allah, tugas kita itu tidak menjadikan orang lain Kristen, tidak. Menjadikan orang lain dipaksa masuk anggota gereja, tidak. Beritakan, diterima atau tidak, itu soal lain. Nanti Roh Kudus akan berkarya. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, di situ ada amanat yang disampaikan Yesus kepada para murid sebelum dia naik. Apa yang disampaikan Yesus? Pergilah, beritakanlah firman, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Pergilah, ajarlah mereka, baptislah mereka, jadikan mereka menjadi muridku. Ini berita yang dari surga. Berita yang disampaikan Yesus kepada para murid, kepada para rasul, kepada para pengikutnya, termasuk kita hari ini. Bapak, Ibu, dan saya punya tugas istimewa, punya mandat dari Allah. Kita adalah utusan-utusan Tuhan. Kita adalah saksi-saksinya yang harus memberitakan Injil keselamatan. Karena Bapak, Ibu, dan saya sudah menerima anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Kita sudah banyak mendengar firman Allah, ya. Kita sudah mengalami keselamatan itu. Kita harus bagikan nama Yesus kepada orang lain, kepada keluarga kita yang terdekat, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada tetangga lingkungan sekitar kita yang belum mengenal Yesus. Ini tugas mulia, saudaraku. Nah, inilah misi Allah. Kita harus terlibat di dalamnya. Nah, mengapa kita harus terlibat di dalam pemberitaan Injil yang menjadi pesan sebelum Yesus naik ke surga? Mengapa? Karena Allah menghendaki supaya semua manusia diselamatkan. Tetapi iblis mau supaya manusia mati dalam kebinasaan selama-lamanya di dalam api neraka. Iblis tidak menghendaki manusia ciptaan Tuhan percaya Yesus, menerima anugerah keselamatan itu, tetapi dia mau hidup manusia berakhir dengan kehancuran, kebinasaan. Itu. Nah, makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita melayani, ketika kita bersekutu, jangan lupa katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku minta hati seperti hati Bapa. Hati yang selalu ingin menyampaikan Injil. Hati yang penuh belas kasihan.
Ya. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi. Kasih yang dari surga. Kasih dari Allah, kasih agape. Ini saudaraku penting sekali. Haleluya. Nah, menjadi pertanyaan kita. Mengapa sangat penting setiap umat Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya harus terlibat aktif di dalam membagikan karya keselamatan, kabar keselamatan, Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mengapa ini harus disampaikan? Mengapa saya harus terlibat? Atau mengapa? Apa pentingnya itu bagi saya, bagi kita, bagi orang lain? Apa pentingnya bagi Allah? Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya Bapak Ibu terlibat di dalam pemberitaan Injil keselamatan, menjadi rekan sekerja dengan Allah, menjadi rekan sekerja di dalam misi Allah di bumi ini. Yang pertama, itu menunjukkan sebuah respons, sebuah tanggapan daripada kita yang telah mengalami anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Jadi itu respon kita. Berarti kita harus aktif. Kita jangan cukup menjadi jemaat, ya, hanya duduk diam, ya, lalu pulang. Atau cukup menjadi anggota jemaat, terdaftar di sebuah gereja. Cukup, tidak demikian. Harus terlibat aktif. Mengapa? Harus respons, harus tanggap cepat, ya. Cepat tanggap lalu berbuat. Gitu. Nah, yang kedua, menjadikan diri kita sebagai kawan sekerja Allah dalam karya keselamatan seluruh dunia. Haleluya. Ini luar biasa, saudaraku. Di dalam lingkungan dunia ini tidak ada. Di lingkungan pekerjaan nggak ada ini. Di dalam kehidupan keuangan nggak ada ini program ini. Ini hanya ada dalam misi Allah. Supaya dunia diselamatkan. Saya Bapak Ibu harus jadi rekan kerja Allah. Mau terlibat, ya. Nanti Tuhan pakai kita, Tuhan lengkapi dengan karunia dan kuasa. Yang ketiga, sebagai sebuah kesempatan yang sangat indah. Waduh, haleluya. Dan ini melebihi apapun, siapapun. Kesempatan, saudaraku. Kesempatan itu mahal. Kesempatan itu tidak ada terus-menerus. Dia paling ada 2 kali. Itu pun ngetoknya pelan sekali. Hampir tak terdengar, selalu saya katakan dalam setiap khotbah. Kesempatan itu tidak datang berkali-kali. Paling banyak 2 kali, ya. Makanya seringkali kita kecewa, ya. Kita putus asa. Kenapa? Karena kesempatan udah lewat. Jadi menyampaikan berita Injil kepada orang lain itu kesempatan yang sangat indah. Mari hari ini kesempatan ini kita pakai. Ya. Pengarang lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, seorang hamba Tuhan itu kan sudah dipanggil Tuhan. Dan luar biasa, ya, memberkati kita semua. Yang keempat, menggambarkan bahwa kita memiliki hati belas kasihan seperti Bapa. Ya, Kristus Yesus ketika melihat orang banyak, dia bukan sekedar melihat mereka dalam kemiskinan secara finansial, secara jasmani, secara keuangan, secara makan, minum, pakaian. Tetapi mereka di mata Yesus itu punya belas kasihan. Yesus itu dahsyat banget. Yaitu bagaimana supaya mereka menerima anugerah keselamatan. Itu jauh lebih penting. Dan ini yang harus menggerakkan hati kita. Dalam situasi kondisi saat ini Bapak Ibu, dampak daripada pandemi COVID-19 ini luar biasa. Semua lapisan masyarakat terkena. Seluruh dunia sudah 215 negara terkena. Di Indonesia hampir seluruhnya. Ya. Nah, apakah hati kita tidak punya belas kasihan? Ketika saya Bapak Ibu diberkati, apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan? Buat saudara-saudara kita yang di sekitar kita, ada yang mereka kesulitan, kesusahan. Walaupun tidak selalu memberi pertolongan, tapi mungkin hati kita benar-benar ingin memberi, ya. Ada rasa belas kasihan untuk membantu, melihat mereka, ya, kehidupannya ada di bawah kita. Sementara kita mungkin di rumah berkelebihan, kita punya lebih dari 1. Mari dengan belas kasihan Tuhan kita bagikan kepada mereka. Walaupun tidak semua orang mendapatkannya. Tapi dalam waktu-waktu seperti inilah, ya, hati kita apakah tidak tergerak memiliki belas kasihan. Berita Injil disampaikan lewat tindakan, sikap, perbuatan yang baik.
yang manis, yang enak didengar, kata-kata yang manis, yang baik, perhatian kita yang sungguh luar biasa. Yang terakhir, yang kelima, mencerminkan karakter kehidupan Kristus. Jadi ketika saya memberitakan Injil, itu mencerminkan karakter kehidupan Kristus. Yaitu memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus, memiliki kehendak Kristus. Ini sangat-sangat penting. Melalui karya kenaikan Yesus ke sorga, saudaraku dikasih Tuhan, kita mengalami pemulihan fokus hidup. Fokus hidup kita sekarang kepada nilai-nilai kekekalan, sambil berkarya, sambil bekerja, sambil menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ke depan. Yang kedua, melalui karya kenaikan Kristus ke sorga, umat Tuhan kita semua memasuki babak yang baru. Hidup dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Dia Allah. Dia akan memimpin kita, perjalanan hidup kita. Dia akan menjaga kita, menyertai kita. Kuasanya menjadi bagian hidup kita. Kita siap dimanapun berada untuk menjadi pekerja-pekerja di dalam Kristus. Kita siap menghadapi segala tantangan persoalan karena kuasa Allah hadir dalam diri kita. Dan yang ketiga, saudaraku, kita mengalami yang namanya dengan tugas istimewa. Kita mendapatkan mandat yang sangat indah dari Allah untuk menyampaikan berita Injil keselamatan. Ayo saudaraku, kita terlibat. Ya, terlibat. Jangan kita jadi jauh dari Tuhan. Ya. Jangan sampai lagi kita berhenti membaca Alkitab, berdoa, bersekutu. Ayo doakan cepat supaya kita bisa bersama-sama kembali di gereja berbakti, beribadah. Bisa bersama-sama kembali belajar firman Tuhan, ya, mendalami firman Tuhan bersama. Ini penting sekali. Mari saudaraku di dalam Tuhan Yesus, kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Kita tetap setia di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesuslah ada kekuatan, ada sukacita, damai sejahtera. Kehidupan kita semakin dipulihkan setiap hari, semakin berkualitas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Engkau memberkati dengan firman ini. Makin disemangatkan, dimotivasi. Pikiran kami, roh kami, budi kami dibaharui oleh kuasa firman setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Inilah kerinduan kami Tuhan. Melihat bangsa ini dipulihkan. Melihat setiap hidup dipulihkan. Lawat kami Tuhan. Yesus. Hati ini hidup